Selamat datang di channel Penting Gak Penting, tempat kita membahas hal-hal yang mungkin penting, mungkin juga tidak, tapi yang penting kita bahas. Kali ini, kita akan masuk ke dunia S-Line ketika garis merah misterius tiba-tiba muncul di atas kepala manusia dan menghubungkan mereka dengan orang-orang yang pernah memiliki hubungan intim. Sebuah rahasia besar pun terungkap, disusul misteri, pengkhianatan, dan pembunuhan. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah series terbaru tahun 2025 yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial berjudul S-Line. Series ini mengisahkan tentang seseorang yang memiliki kemampuan unik, yaitu bisa melihat garis-garis merah di atas kepala setiap orang. Sebuah tanda tak kasat mata yang menunjukkan riwayat hubungan intim seseorang di masa lalu. Cerita dibuka dengan seorang gadis bernama Hyun yang tampak menutup diri dari dunia luar, memandang keluar dari jendela apartemennya yang sebagian tertutup kardus. Anehnya, setiap kali ia menatap orang lain, baik secara langsung maupun lewat layar televisi, ia selalu melihat benang-benang merah melayang di atas kepala mereka. Semakin banyak benang yang muncul, semakin banyak pula pengalaman intim yang pernah dijalani orang tersebut. Dan jika dua benang dari dua orang berbeda saling terhubung, itu tandanya keduanya pernah menjalin hubungan. Kemampuan ini rupanya telah dimiliki Hyun sejak lahir. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan itu justru menjadi sumber trauma mendalam baginya. Sebab dahulu, ibunya membunuh sang ayah setelah melihat gambar yang dibuat Hyun kecil, gambar yang secara tak sengaja mengungkap perselingkuhan ayahnya dengan bibinya sendiri. Menyadari bahwa kemampuannya bisa menjadi penyebab kematian seseorang, Hyun pun berkali-kali berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Namun setiap usahanya selalu gagal, seolah ada takdir yang menahannya. Setelah menyadari bahwa dirinya sulit untuk mati, Hyun akhirnya merenung panjang hingga muncul sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa ia harus tetap hidup untuk memecahkan misteri di balik kemampuan anehnya ini. Namun trauma masa lalu itu membuatnya mengisolasi diri sepenuhnya dan selalu diliputi kecemasan setiap kali harus keluar rumah. Untungnya tetangga barunya, seorang perempuan bernama Nurul, terus berusaha mendekatinya dengan sabar, bahkan kerap mengantarkan makanan untuk Hyun. Meski begitu, Hyun tetap enggan keluar dari zona nyamannya. Di sisi lain, terungkap bahwa mobil yang sempat dilihat Hyun dari jendelanya ternyata milik seorang detektif kepolisian bernama Han Ji-wook. Meski tampak seperti pria biasa, Han sebenarnya menjalani kehidupan pribadi yang cukup rumit, termasuk hubungan gelap dengan rekan kerjanya sendiri. Tak heran dalam penglihatan Hyun, benang merah di atas kepala Han tampak begitu banyak. Sementara itu di atap sebuah sekolah, seorang siswi bernama Suna tengah menjadi korban perundungan brutal oleh sekelompok siswi lain yang dipimpin oleh Hae-young, hanya karena Suna menolak menyerahkan uangnya kepada mereka. Di tempat lain, Detektif Han sedang menangani kasus pembunuhan di kompleks apartemen Shinwodong. Tempat tinggalnya sendiri sekaligus tempat tinggal Hyun, korban adalah seorang wanita yang tewas dicekik. Namun anehnya kondisi apartemennya begitu bersih dan rapi, tanpa jejak kekerasan sedikit pun. Belakangan diketahui ada saksi yang melihat seorang pria memakai helm penuh, diduga sebagai kurir makanan, mendatangi apartemen korban pada hari kejadian. Namun setelah diselidiki, ternyata korban sama sekali tidak memesan makanan apapun hari itu. Malah lebih mengejutkan, kasus serupa ternyata sudah terjadi sebanyak 3 kali di kawasan Shinwodong. Saat menonton berita tentang kasus ini di televisi, Hyun melihat sosok pria misterius berhelm full face. Dengan hanya satu garis merah di atas kepalanya, tampak diam-diam menguping pembicaraan sang reporter. Tak lama berselang, pria berhelm misterius itu muncul di depan rumah Nurul. Hyun yang meyakini bahwa pria itu adalah sosok yang sama dengan yang muncul di berita. Segera berusaha menghubungi pihak kepolisian. Namun saat melihat, Nurul justru terlihat akrab dan menjalin kedekatan dengan pria tersebut, Hyun mengurungkan niatnya melanjutkan laporan. Keesokan harinya, Suna tidak berangkat sekolah karena tak memiliki uang dan takut kembali dihajar oleh Hae-young dan gengnya. Ia pun meminta uang kepada pamannya, yang ternyata tak lain adalah detektif Han sendiri. Namun Han segera menyadari bahwa wajah keponakannya itu penuh memar.
Ia mendesak Suna untuk jujur. Kemana selama ini uang jajannya digunakan? Namun Suna menolak menjawab dan bergegas masuk kamar sambil membanting pintu. Han yang merasa gagal menjaga. Keponakannya itu mencoba menenangkan diri sendirian di balkon. Tak lama kemudian, Ia menerima telepon dari bawahannya, mengabarkan bahwa seorang penghuni apartemen Onsong Gedung B baru saja melapor ke polisi soal pria berhelm misterius. Han terkejut sebab lokasi apartemen si pelapor itu ternyata tepat berada di Seberang apartemennya sendiri. Tanpa menunggu lama, Han bergegas mendatangi apartemen Hyun, namun tak kunjung mendapat jawaban dari dalam, hingga seorang pria yang kebetulan turun dari lantai atas memperingatkan bahwa usahanya sia-sia karena Hyun tidak akan pernah membuka pintunya apapun yang terjadi. Meski begitu, Han tetap berusaha membujuk, menjelaskan bahwa laporan Hyun sangat penting untuk membongkar kasus pembunuhan berantai yang telah meresahkan warga. Akhirnya Hyun sedikit membuka pintunya dan hanya berkata bahwa ia mungkin salah lihat. Keesokan harinya, mendiskusikan kasus pembunuhan berantai itu bersama rekannya. ia diberitahu bahwa tim penyidik akhirnya berhasil mengidentifikasi mantan kekasih dari wanita korban pembunuhan. Pria itu diketahui bernama Jongmin, seorang guru di SMA ARK. Dan tinggal di apartemen Onsong Gedung B. Setelah melihat fotonya, Han menyadari bahwa wajah pria itu sangat mirip dengan sosok yang menegurnya saat ia mencoba menemui Hyun. Namun saat mereka hendak bergerak menuju kediaman Jongmin, Han mendadak menerima telepon dari rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Tanpa berpikir panjang, ia segera bergegas menuju atap rumah sakit, tempat yang menjadi firasatnya sebagai lokasi pelarian sang ayah. Benar saja, ia mendapati ayahnya bersiap melompat dari atap, seolah telah menyerah pada hidupnya sendiri. Di waktu yang bersamaan, rekan Han sudah tiba di apartemen Onseong dan bergegas menuju kamar 303. Pintu ternyata tidak terkunci. Namun tanpa disadarinya, sesosok pria telah berdiri tepat di belakangnya. Saat ia sempat menghubungi Han untuk melaporkan temuannya, terdengar suara ribut dari seberang telepon, membuat Han segera tancap gas menuju lokasi. Sayangnya, semua sudah terlambat. Sang rekan telah dihabisi oleh pria misterius itu. Setelah membunuh sang polisi, pria itu mengenakan helm full face dan kacamatanya, lalu bergegas menuju gedung apartemen sebelah, tepat menuju kediaman Nurul. Di sisi lain, Hyun yang menyadari bahwa pria berhelm itu akan kembali beraksi, segera mengambil sebilah pisau dan mengumpulkan segenap keberanian untuk menyelamatkan Nurul. Namun, langkahnya terasa berat dan goyah. Hingga begitu tiba di depan gedung, seluruh tenaganya seolah menghilang seketika. Sementara itu, di dalam apartemen Nurul, sosok pria berhelm yang ternyata bernama Jongmin terungkap memiliki kemampuan yang sama seperti Hyun berkat kacamata khusus yang ia kenakan. Setelah mengetahui bahwa Nurul memiliki begitu banyak garis di kepalanya, ia merasa dikhianati lalu mencekik leher wanita itu tanpa ampun. Tak berselang lama, Hyun yang baru saja pulih dari kelemasannya, tiba di lokasi dan langsung menodongkan pisau ke arah Jongmin. Namun Jongmin dengan cepat membalikkan keadaan. Untungnya, Nurul ternyata masih bernapas. Ia bangkit dan menyerang balik Jongmin hingga kacamatanya terlepas. Di tengah kepanikannya mencari kembali kacamata itu, Jongmin kembali mencoba menghabisi Nurul. Beruntung, Detektif Han tiba tepat pada waktunya dan membidik Jongmin dari apartemen Hyun. Saat sekarat, Jongmin sempat berkata bahwa garis merah di kepalanya perlahan menghilang. Sebuah momen yang membuat Hyun akhirnya menyadari bahwa Jongmin pun mampu melihat garis-garis itu, semua berkat kacamata yang selama ini ia kenakan. Tak lama kemudian, tim medis tiba di lokasi. Meski sempat terluka akibat tusukan Jongmin, Hyun terlihat baik-baik saja. Han menghampirinya untuk menanyakan keadaannya, sekaligus meminta Hyun ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Malam itu, setelah mereka kembali ke apartemen masing-masing, Han bertanya kepada Suna, apakah ia mengenal Hyun, tetangga yang selama ini dikenal tertutup. Suna pun menjelaskan bahwa Hyun adalah teman sekelasnya semasa SMP, sekaligus menceritakan tentang ibu Hyun yang melarikan diri setelah membunuh suaminya sendiri
Di sisi lain, Hyun duduk sendirian di atap gedung, masih terbayang-bayang oleh kejadian yang menimpa Nurul. Namun peristiwa itu justru membuka matanya bahwa kemampuan yang selama ini ia anggap sebagai kutukan sesungguhnya adalah sebuah anugerah yang bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Hyun pun melepas kacamata hitam yang biasa ia kenakan untuk menutupi kemampuannya dan kembali menatap dunia yang dipenuhi garis-garis merah, sebuah simbol bahwa dirinya telah siap keluar dari zona nyaman yang selama ini mengurungnya. Tak lama kemudian, Hyun menerima pesan dari nomor tak dikenal, yang mengaku juga dapat melihat dunia yang sama seperti yang selama ini ia lihat. Orang misterius itu mengajaknya untuk datang ke SMA ARK. Sejak saat itu, tekad Hyun untuk bangkit semakin kuat. Dimulai dengan membongkar tumpukan kardus yang selama ini menutupi jendela kamarnya. Sementara itu, Suna yang akhirnya kembali bersekolah, sekali lagi menjadi sasaran perundungan Haeyong dan gengnya. Kali ini, Haeyong menemukan sepucuk surat cinta untuk seorang siswa bernama Jiwon di dalam loker Suna dan langsung menjadikannya bahan tertawaan untuk mempermalukan Suna di depan teman-teman sekelas. Tak terima diolok-olok, Suna menyerang balik Haeyong dan berusaha merebut kembali suratnya. Saat itulah seorang guru bernama Gyujin yang awalnya terlihat klemar-klemer ternyata bisa tegas dan segera menghentikan aksi Haeyong. Gyujin lantas menasehati Suna dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membela Suna kalau Suna terbukti menyerang Haeyong duluan. Di sini Suna bergumam pelan mengatakan bahwa dia akan membunuh Haeyong. Suna hanya bergumam bahwa ia akan membalas dendam kepada Setelah Haeyong. itu, Suna kembali ke Ia pun kelas kembali untuk ke kelas mengambil untuk tas. mengambil Tapi tasnya, ketika namun hendak saat pulang, hendak dia pulang, menemukan sebuah menemukan kacamata sepasang di kacamata lokernya, tergeletak di di mana dalam lokernya. kacamata itu sama Kacamata dengan sama yang persis dengan dipakai yang dulu oleh dikenakan Jeong Jeong Min. Min. Di sisi lain, rekannya detektif Han detektif Han ternyata yang sebelumnya selamat. diserang, Han pun ternyata berhasil mengatakan selamat. kalau dia masih Han merasa sendiri masih janggal merasa dengan ada yang kasusnya janggal Jeong dengan Min. seluruh Maka dari kasus itu, Jeong Min. Han mendatangi Karena apartemennya itu, ia Jeong kembali Min untuk mendatangi memecahkan misteri apartemen di Jeong balik Min aksi pembunuhan untuk yang mencari dilakukan petunjuk pria lebih itu lanjut di terhadap balik aksi mantan pembunuhan pacarnya. yang Di sini dilakukan Han pria menemukan itu terhadap banyak mantan coretan kekasihnya. garis merah memenuhi Di sana, dinding apartemen Han Jeong menemukan Min. dinding Hal apartemen itu sontak dipenuhi membuatnya coretan semakin garis-garis bertanya-tanya. Sebuah pemandangan yang justru menimbulkan semakin banyak pertanyaan Sedangkan di Suna benaknya. yang sudah pulang dan mencoba Sementara kacamata itu, merasa heran Suna saat yang telah melihat sampai benang di merah rumah di atas mencoba mengenakan kepalanya. kacamata Dia pun dibuat temuannya shock berat ketika dan melihat terkejut banyak ketika sekali mendapati benang di kepala benang merah pamannya. muncul di atas kepalanya sendiri di cermin. Ia semakin syok saat Kemudian menyadari Suna betapa memastikan banyaknya penglihatannya benang yang dengan tampak pergi di ke kepala tempat yang pamannya ramai. sendiri. Ternyata Untuk memastikan garis-garis merah itu penglihatannya, ada di setiap Suna pergi ke kepala tempat dan yang saling ramai, berhubungan. dan benar Bahkan saja, yang jeruk garis-garis sama merah jeruk itu pun ada di atas ada. kepala Di sini hampir setiap akhirnya Suna orang, menyadari makna saling dari terhubung benang satu sama tersebut lain. yang Di momen merupakan itulah, Suna S-line. akhirnya memahami sepenuhnya makna dari benang misterius bernama S-line tersebut. Merasa kini memiliki kemampuan istimewa, Suna berangkat sekolah dengan perasaan berbeda. Ia mulai mengamati garis merah di kepala setiap murid. Hingga mendapati benang milik Hyung ternyata terhubung dengan salah satu gurunya sendiri. Usut punya usut. Hyung rupanya menjalin hubungan terlarang dengan gurunya yang sudah cukup berumur dan bahkan telah berkeluarga. Pada hari yang sama, kelas Suna kedatangan murid baru. Tak lain adalah Hyun. Namun saat Bu Gyujin memintanya memperkenalkan diri, Hyun hanya terdiam, membuat murid-murid lain mengira ia tidak bisa berbicara. Sementara itu, Han yang masih berusaha memecahkan misteri di balik kasus Jeong Min mendatangi SMA ARK untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sana ia bertemu Bu Gyujin yang segera menyadari bahwa Han adalah paman dari Suna. Setelah percakapan singkat, Han bertanya apakah Jeong Min selama ini pernah terlihat memakai kacamata di sekolah. Namun Bu Gyujin mengaku tidak pernah melihatnya mengenakan kacamata sama sekali. Dari SMA ARK, Han melanjutkan penyelidikannya ke sebuah bar tempat. Jeong Min kerap menghabiskan waktu. Sang bartender mengaku sering melihat Jeong Min berselisih hingga berujung perkelahian dengan pengunjung lain. Namun saat diperlihatkan foto Jeong Min, bartender itu justru mengatakan bahwa setiap kali datang ke bar, Jeong Min selalu mengenakan kacamata. Mendengar keterangan itu, Han merasa yakin telah menemukan petunjuk penting untuk memecahkan misteri yang selama ini menghantuinya. Di atap sekolah, Suna kembali menjadi sasaran perundungan Haeyong. Namun kali ini, ia berani melawan. Meski akhirnya tetap menerima tendangan keras dari Haeyong. Tak lama kemudian,
Hyun muncul dan meminta Hae-yong menghentikan penyiksaan itu. Tak terima diperintah, Hae-yong justru berbalik menyerang Hyun. Namun Hyun mengancam akan menjatuhkan mereka berdua dari atap gedung jika Hae-yong tidak segera berhenti mengganggu. Suna mendengar ancaman itu, Hae-yong beserta anak buahnya akhirnya memilih pergi. Malam harinya, Suna diam-diam membuntuti Hae-yong dan mendapati gurunya tengah berkencan di sebuah motel. Ia memotret kejadian itu, berniat menjadikannya sebagai senjata untuk membalas dendam. Suna kemudian mengirimkan foto tersebut kepada Hae-yong, membuatnya panik dan kesal. Namun karena Hae-yong masih di bawah umur, ia sadar hanya sang guru yang akan menanggung konsekuensi hukum. Dari sanalah muncul ide baru bagi Suna. Keesokan harinya, Suna mengirimkan foto tersebut langsung kepada sang guru, yang seketika dilanda kepanikan. Tak berhenti di situ, Suna bahkan memeras uang sebesar 20 juta won dari sang guru, mengancam akan menyebarkan foto itu jika permintaannya tidak dipenuhi. Uang tersebut rencananya akan digunakan Suna untuk menyewa tempat tinggal baru. Karena ia sudah lelah tinggal bersama paman yang selama ini seolah tak pernah benar-benar peduli padanya. Keesokan harinya, Hae-yong menceritakan kepada sang guru bahwa Suna lah yang telah memerasnya. Hae-yong pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin Suna bisa mengetahui hubungan gelapnya dengan sang guru? Ia semakin heran dan kesal ketika menyadari murid-murid lain, bahkan anggota gengnya sendiri, mulai mendekat dan berteman baik dengan Suna. Kini Suna memiliki banyak teman baru, termasuk Ji-won yang akhirnya menerima perasaannya. Di sisi lain, seorang guru pria lain juga menerima kiriman foto yang membuktikan perselingkuhannya dengan sesama guru. Kedua guru itu pun bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Menyaksikan pertengkaran tersebut, Hyun merasakan firasat familiar yang membuatnya waspada. Kemudian, saat berada di toilet sekolah, Hyun tak sengaja menyadari bahwa Suna mengenakan kacamata yang sangat mirip dengan milik mendiang Jongmin. Setelah didesak, Suna akhirnya mengakui bahwa dirinya bisa melihat garis-garis. Selain saat mengenakan kacamata itu, mendengar pengakuan tersebut, Hyun pun jujur bahwa dirinya memiliki kemampuan serupa tanpa perlu alat apapun. Hyun kemudian memperingatkan Suna bahwa benda itu sangat berbahaya dan bisa saja merenggut nyawa seseorang. Namun Suna tak peduli. Ia sudah terlanjur terlena dengan perubahan hidupnya yang terasa jauh lebih baik berkat kacamata tersebut. Dalam perjalanan pulang bersama Hyun, Suna bertanya bagaimana caranya menghilangkan garis merah dari atas kepala seseorang. Hyun pun teringat garis merah milik ayahnya sendiri, baru menghilang setelah sang ayah meninggal dunia. Malam itu, saat sedang berkencan dengan Ji-won, Suna menerima pesan dari sang guru yang mengabarkan bahwa uang tebusan telah siap dan memintanya datang ke atap sekolah malam itu juga. Namun tanpa disadari Suna, Hae-yong diam-diam membuntutinya dan sempat mencuri kacamata itu dari tas Suna. Rupanya, saat berada di toilet sebelumnya, Hae-yong tanpa sengaja mendengar percakapan antara Suna dan Hyun, sehingga ia kini mengetahui kegunaan sesungguhnya dari kacamata itu. Sementara Hae-yong sempat mencoba mengenakan kacamata itu sendirian. Nasibnya setelah itu menjadi misteri tersendiri yang belum terungkap dalam cerita ini. Di lain pihak, Suna yang menyadari kacamatanya menghilang mulai panik mencarinya kemana-mana. Bahkan sempat menuduh Ji-won mengambilnya. Namun karena waktu semakin mepet, Suna memutuskan untuk berangkat lebih dulu ke sekolah dan melanjutkan pencarian nanti. Hyun yang mengetahui rencana itu merasa bingung sekaligus khawatir, mempertanyakan untuk apa Suna harus pergi ke sekolah selarut ini. Di tengah situasi yang masih dipenuhi bahaya, tanpa membuang waktu, Suna langsung menuju atap sekolah, tempat sang guru telah menunggunya. Namun sang guru mengaku bahwa gajinya sebagai seorang pengajar sangatlah kecil, sehingga ia belum sanggup memenuhi permintaan uang yang diminta Suna. Ia bahkan memohon keringanan, menjelaskan bahwa ia memiliki seorang anak, dan istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Suna kemudian mencurahkan keresahannya tentang bagaimana selama ini para guru hanya diam saja ketika ia terus-menerus dirundung oleh Hae-yong dan gengnya. Mendengar itu, sang guru menawarkan bantuan untuk melindungi Suna
dari perundungan tersebut. Namun tiba-tiba, sang guru menerima pesan dari istrinya yang ternyata telah mendapatkan bukti foto perselingkuhannya dengan Hae-yong. Sang guru pun murka seketika. Sementara Suna bersikeras tak tahu menahu soal kebocoran itu. Di waktu yang bersamaan, Hae-yong akhirnya tiba di sekolah. Namun sayangnya terlambat beberapa detik. Tepat di depan matanya, Suna terjatuh dari atap gedung dan tewas seketika di tempat. Pada adegan pasca kredit, Bu Gyujin terlihat menyerahkan kacamata ajaib itu kepada seorang guru pria lain. Menandakan bahwa benda misterius itu akan kembali berpindah tangan di episode berikutnya. Ketika dimintai saran mengenai masalah yang tengah dihadapinya, Bu Gyujin hanya menjawab singkat bahwa ia akan membongkar semuanya dan menyaksikan segalanya runtuh dengan mata kepalanya sendiri. Pertanyaan besar pun tersisa. Siapa sebenarnya yang akan menjadi pemilik kacamata itu selanjutnya? Apakah Bu Gyujin sendiri ataukah sosok lain yang belum terungkap? Jawabannya masih menjadi teka-teki yang akan terjawab di episode-episode berikutnya. Itulah alur cerita dari S-Line episode 1 dan 2. Sebuah kisah yang menggabungkan misteri, Drama sosial, dan konsekuensi kelam dari sebuah kemampuan yang seharusnya menjadi anugerah, namun berubah menjadi kutukan bagi siapapun yang tak mampu mengendalikannya. Pertanyaan besar kini tersisa bagi kita semua. Siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya? Dan rahasia apa lagi yang akan terungkap di balik benang-benang merah yang menghubungkan setiap manusia ini? Nah, itulah pembahasan alur cerita S-Line kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian penasaran dengan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka drama-drama penuh misteri seperti ini. Jangan lupa juga like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ending. Itulah alur cerita S-Line, serial thriller misteri Korea yang memperlihatkan bagaimana sebuah garis merah mampu membuka rahasia yang selama ini disembunyikan manusia. Namun ketika semua hubungan bisa terlihat, apakah kebenaran benar-benar membawa kebahagiaan? Jika kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Penting gak penting? Bukan bahas yang penting, tetapi yang penting bahas.